Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Eh, Selamat berlibur, selamat mudik, dan selamat yang lainnya ya, teman-teman. Eh, Pada kali ini saya ingin membuat tutorial ya tentang bagaimana kita menginstal Anaconda ya. Anaconda itu tool Python untuk eh, memudahkan dalam programming machine learning dan deep learning tentunya. Kemarin kita sudah dapat 2 pelajaran ya, Advanced Computer Vision dan Advanced NLP. Karena keduanya berhubungan dengan machine learning, maka tool Anaconda ini cocok ya untuk kita bisa install di komputer kita begitu. Nah, saya akan bagikan beberapa langkah-langkahnya begitu ya. Nah, yang paling penting adalah salah satunya, pertama sebelum kita nginstal Anaconda ini, maka dipastikan bahwa notebook kita, eee, cukup bagus gitu ya, karena saya coba ini, tool ini ternyata cukup berat juga ya, memakan memori yang besar, maka, kita memastikan ya notebook kita cukup memadailah ya barangkali ya. Mungkin, eee core-nya ya di atas i5 lah barangkali begitu ya, atau i5 ya. Nah, pertama apa itu, sebelum memulai ada beberapa hal yang perlu kita samakan persepsi ya. Ada beberapa itu yang pertama, eee, tema kita hari ini adalah tutorial install Anaconda dan Visual Studio Code untuk belajar data science. Apa itu, Anaconda? Anaconda itu ibarat paket lengkap untuk kerja dengan Python ya. Terutama data science, machine learning, dan analisis data. Jadi bukan cuma Python biasa ya, teman-teman biasa install Python ya. Tapi sudah sekalian dengan, banyak alat penting gitu. Salah satunya adalah, apa itu Anaconda? Yang pertama, distribusi Python yang sudah dilengkapi dengan banyak library yang saya pakai. Jadi di dalamnya sudah ada library yang saya pakai gitu ya. Kemudian tool untuk manajemen environment. Nah ini, kalau yang pertama itu kan, kalau kita sudah install, Anaconda ini barangkali, eee, ketergantungannya terhadap, internet ya sudah bisa dikurangi gitu ya, karena kita sudah banyak, library-nya gitu ya. Eee, Berbeda dengan kalau kita pakai Google Colab ya, kalau kita pakai Google Colab kan itu harus selalu connect ke internet ya, untuk, install, library dan menjalankannya. Nah, kalau kita sudah, eee, install Anaconda, maka semuanya sudah ada di, komputer kita begitu. Kemudian yang kedua, tool untuk manajemen environment. Jadi kalau kita dibayangkan nanti teman-teman semua ya punya banyak project ya, ada project A, project B, project C gitu. Nah, maka nanti, masing-masing kan dia punya library masing-masing ya, kemudian mungkin Python-nya juga beda ya, ada yang satunya 3.10 barangkali yang baru-baru mungkin sudah 13 barangkali, itu kan beda ya Python-nya. Jadi dia membutuhkan environment yang berbeda-beda. Nah, ini tugasnya, fungsinya ya, Anaconda adalah salah satunya di sini ya. Jadi apa isinya? Isinya Anaconda itu diantaranya adalah, dia sudah install ya, library populer ya, kayak NumPy barangkali ya, Panda ya, Matplotlib ya yang sering kita gunakan ya, 3 ini. Kemudian Skitlearn ya, ini juga banyak akan dipakai di machine learning gitu. Kemudian, jadi, ini salah satunya ya, yang paketnya itu. Jadi kita bisa install library ya,
misalnya NumPy gitu ya. Kemudian bisa bikin environment yang berbeda. Nah, kalau di sini mestinya conda create ya, dan apa namanya env Pythonnya versi 12 gitu ya, 3.12 gitu. Gitu. Ini apa gunanya adalah untuk misalnya project A dia pakai Python 3.12 ya, project B dia pakai 3.10. Ini kan biasanya karena library-nya di Python itu dia mendukung apa namanya dukungannya terhadap versi Python itu sangat menentukan gitu ya. Kadang-kadang Python yang versi baru library-nya juga belum di-upgrade gitu. Ini penting ya. Kemudian yang lain adalah tool tambahan yang barangkali sangat keren kalau misalnya adalah dia bisa seperti Google Colab ya. Jadi ada Jupyter Notebook. Nah, nanti kita akan coba ya. Kita akan coba bagaimana caranya memakai apa namanya Jupyter Notebook ya. Nah, ini barangkali beberapa yang kemudian yang penting adalah install awalnya dia. Kalau Python kali ringan, tapi kalau Anda guna dia butuh besar ya. Ini library-nya manual ya, kita harus nginstal gitu ya, salah satu yang library yang dibutuhkan. Ini kalau ini di Anaconda dia sudah lengkap gitu ya. Nah, environment ini pakai VNI, ini pakai Conda begitu. Nah, bagaimana caranya? Maka kita coba satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah di sini ya. Nah, kemudian teman-teman itu harus download dulu ini ya. Install Anaconda itu harus download dulu. Itu ada di mana ini? Sudah saya siapkan ini ya. Apa namanya filenya, barangkali nanti tinggal di download aja kalau memerlukan begitu ya. Nah itu ini ada di sini ya. Ini webnya apa namanya Anaconda ya, bisa langsung diambil dari sini. Untuk yang versi baru ya. Nah, teman-teman bisa baca-baca di sini ya. Jadi kalau mau langsung download tinggal langsung aja klik Get Start ini gitu ya. Nah, tinggal daftar nanti pakai Google dan bisa langsung download. Nah, atau karena biasanya itu yang versi baru itu dukungan terhadap library-nya nggak banyak begitu, baru-baru gitu ya, maka saya cenderung saya ngambil yang versi lawas gitu, yang stabil. Ini saya download yang versi ini ya, yang tahun 2024 yang saya ambil ini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja download begitu ya. Nah, di sini dia sudah bisa download ya. Nah, ini saya sudah punya, teman-teman saya sudah punya ya. Saya sudah punya library-nya. Ini sudah saya download ya. Nanti kalau ini saya sudah download ada 2 ya. Saya pakai yang atas saja ini. Enggak, silakan. Nah, ini teman-teman bisa langsung install nanti ya. Langsung install di sini gitu ya, langsung install ya. Hal gitu. Nah, ini tinggal di next saja ya. Ini yang saya pilih yang karena komputer saya 64 bit maka saya install yang 64 bit ya. Tahun 2024 ya. Next saja. Nah, ini pilih aja nih yang Jasmine ya. Yang direkomendasikan saja. Nah, nanti silakan pilih folder tempat installnya. Saya biasanya supaya gampang saya bikin kayak gitu ya. Di C Anaconda 3 gitu ya. Teman-teman silakan masing-masing ya. Tapi diusahakan punya space kurang lebih 5,2 GB ya, karena memang dia butuh space yang besar ya. Kalau kurang dari 5,3 maka harus dicari dulu yang dia kosong gitu ya. Harus dikosongkan gitu ya. Ini tinggal
Next saja ya, next ya, next ya. Kemudian ini biarkan saja, tapi ini harus dipilih ya, supaya memudahkan kita bahwa kemudian dia bisa digunakan untuk, program yang lain ya, maksudnya bisa bisa kita baca dari program yang lain, itu kan nanti mau pakai VS Code kita rencananya kan. Oke, install gitu. Kita tunggu saja sampai selesai gitu, install. Oke. Ini agak lama ya, sebenarnya sungguh, tergantung juga kecepatan internet kita ya, dan spesifikasi, komputer kita begitu ya. Nah, nanti kita akan coba bagaimana kemudian, setting ya, sambil menunggu ya ada beberapa tahap nanti yang barangkali teman-teman ini ya sudah selesai gitu ya, versi install Anaconda-nya selesai, maka kita akan coba setting pad-nya ya. Nah, ini karena memang pad-nya harus kita setting ya kalau, eee, agar, Anaconda-nya bisa jalan begitu ya. Setelah selesai kemudian kita akan coba install VS Code gitu. Nah, kita akan coba install VS Code, eee, apa namanya, editor, kesayangan kita ya, VS Code ya tentunya. Kemudian baru kita nanti akan, eee, mencoba di VS Code dulu ya, kita akan coba VS Code ya, kita akan coba setting, tadi nanti ada setting environment-nya ya, setting, environment-nya, kita ya, ya Conda ya, Anaconda di, VS Code. Nah, ini nanti kita akan gitu ya. Nah, setelah sukses gitu, eh, apa namanya bisa bisa kita setting gitu ya, di VS Code-nya. Nanti maka kita akan coba membuat program ya sedikit kecil gitu, nanti dia akan memakai Jupyter ya. Jupyter ini nanti seperti VS Code aja begitu, jadi bisa dijalankan, per segmen gitu ya. Ini kan akan memudahkan untuk mahasiswa ya kalau dia melakukan, atau, maksudnya akan membolehkan kita untuk, mendebug ya program kita, satu persatu per segmen begitu. Persis seperti VS Code. Oke, sambil menunggu ini, sambil menunggu selesai ya, Anaconda-nya saya ini dulu, kita stop dulu barangkali begitu ya. Di mana ini? Ya, di mana ini? Di mana?